Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Dwi Oktavia dengan nomor NIM 11750303182. Saya merupakan salah satu mahasiswa dari Sosiolinguistik kelas 6A. Nah, kali ini saya akan membuat suatu video dari video tugas yang mana video ini merupakan sebuah ujian tengah semester dari matkul Sosiolinguistik. Nah, ujian tengah semester kali ini merupakan menjelaskan ulang kembali seperti pada video sebelumnya yang telah ditugaskan dosen saya. Kali ini juga saya akan menjelaskan ulang kembali salah satu video yang telah ditugaskan oleh dosen saya pada beberapa hari yang lalu. Nah, video ini merupakan salah satu video dari pidato Barack Obama. Barack Obama atau memiliki nama lengkap Barack Hussein Obama. Ia lahir di Hawaii pada 4 Agustus 1961. Ia dilahirkan dari pasangan pria asal Kenya atau sering disebut Barack Obama Senior dan ibu asli asal Amerika Serikat bernama Ann Durham. Barack Obama juga memiliki seorang saudari tiri bernama Maya Sutoro dari hasil pernikahan kedua ibunya dengan pengusaha asal Indonesia yaitu Lolo Sutoro. Bagaimana kisah Obama hingga ia terkenal dan bahkan kemudian ia disebutkan sebagai tokoh fenomenal melalui politik? Karir Obama di dunia politik dimulai ketika dirinya berjuang meraih kursi sebagai senator untuk negara bagian Illinois lewat Partai Demokrat pada tahun 1996. Selama menjadi senator, Obama berhasil memperjuangkan layanan kesehatan dan pendidikan anak usia dini bagi warga kurang mampu di negara bagian Illinois. Barack Obama sempat mencoba peruntungan untuk menjadi anggota DPR Amerika Serikat pada tahun 2000. Akan tetapi, ia harus mengakui keunggulan Bobby Rush. Tidak menyerah, Obama kemudian membentuk komite kampanye pada tahun 2002 dan mulai mengumpulkan dana untuk bertarung memperebutkan kursi di Senat Amerika Serikat pada tahun 2004. Kemudian, ia mendapat bantuan dari konsultan politik David Axelrod dalam upaya tersebut. Obama akhirnya berhasil memenangkan pemilihan pendahuluan dalam pertarungan menuju kursi senator. Di tahun yang sama, Obama kemudian diundang untuk menyampaikan pidato untuk mendukung John Kerry sebagai calon presiden pada Konvensi Nasional Partai Demokrat atau DNC di Boston. Obama menekankan pentingnya persatuan dalam pidato tersebut. Setelah konvensi, Obama kembali bertarung memperebutkan kursi senator dengan Jack Ryan. Akan tetapi, politikus Partai Republik itu mundur setelah skandal seksnya merebak pada tahun Juni 2004. Obama akhirnya menang pada November 2004 sebagai senator Illinois dengan perolehan 70% suara. Kemenangan terbesar sepanjang sejarah Illinois. Nama Obama mencuri perhatian publik ketika mengumumkan akan maju sebagai calon presiden Amerika Serikat lewat Partai Demokrat pada Februari tahun 2007. Ia harus bersaing ketat dengan Hillary Clinton untuk merebutkan nominasi dari Partai Demokrat. Obama akhirnya ditetapkan sebagai jagoan dari Partai Demokrat pada DNC pada 3 Juni 2008. Dengan jargon "Ya, kita bisa" yang dipakai Obama sangat menarik bagi warga Amerika Serikat. Ia akhirnya berhasil mengalahkan calon presiden Partai Republik John Michael Cain dengan raihan 52,9%. Obama mencatatkan sejarah sebagai keturunan Afrika pertama yang terpilih sebagai presiden. Ia dilantik bersama Wakil Presiden Joe Biden pada 20 Januari 2009. Obama dipercaya oleh warga Amerika Serikat untuk memimpin kembali pada tahun 2012. Ia berhasil mengalahkan kandidat dari Partai Republik, yaitu Mitt Romney, lewat pertarungan sengit. Masa jabatan Obama akan berakhir pada tahun 2017 dan digantikan oleh Donald John Trump yang berhasil mengalahkan Hillary Clinton. Selama masa kepemimpinannya, Obama berhasil membawa Amerika Serikat keluar dari depresi ekonomi yang menimpa Amerika Serikat akibat anjloknya saham Lehman Brothers pada tahun 2008.
Ia juga berhasil memperkenalkan layanan kesehatan yang disebut Obamacare. Dalam kebijakan luar negeri, Obama berupaya meningkatkan hubungan Amerika Serikat dengan Uni Eropa, Cina, Rusia, dan memulai dialog dengan negara Iran. Ia juga berupaya memperbaiki hubungan negeri Paman Sam dengan Kuba dan juga Venezuela. Menurut John Jackson di Southern Illinois University Carbondale, ia melukiskan dalam makalah yang berjudul The Making of a Senator, Barack Obama and the 2004 Illinois Senate Race pada tahun 2006. Ia menyebutkan, dalam pemilihan Senat Amerika Serikat tahun 2004 di Illinois, Obama sudah menjadi bagian dari sejarah penting politik Amerika Serikat. Proses pemilihan Senat di Illinois ini sudah menjadi tonggak penting karir politik Obama. Proses pemilihan Senat di Illinois ini disetarakan dengan Jackson seperti mengulang fenomena pemilihan Senat Illinois yang pernah terjadi pada tahun 1858, ketika Stephen Douglas mengalahkan Abraham Lincoln. Obama pun sempat kalah pada pemilu Senat sebelumnya di Illinois. Pemilihan di Senat itu menjadi bagian dari karir politik bagi siapa saja menuju ke kepemimpinan nasional. Walau Lincoln kalah dalam pemilihan sebagai Senat, pidato-pidato Lincoln serta debat-debat dia ajukan pada Douglas membuatnya menjadi politisi kondang hingga tingkat nasional. Lincoln mempertanyakan perbudakan dan masa depan persatuan. Lincoln dari Partai Republik tak pelak lagi menjadi perhatian nasional. Pada pemilihan Senat tahun 1860, Lincoln menjadi kandidat terdepan Partai Republik. Kekalahan dari Douglas tak menenggelamkan pamor Lincoln, yang kemudian menjadi presiden. Di zaman modern, Obama mengulangi fenomena Lincoln tersebut. Obama bukan satu-satunya senator, dan bahkan ia tergolong baru. Namun, Obama kemudian menjadi seorang pembicara yang pidatonya sangat dinantikan. Pidatonya melampaui Harrison sebagai seorang senator yang terpilih pertama kali. Di zaman modern ini, Obama adalah pria kulit hitam pertama yang terpilih sebagai senator Amerika Serikat yang mewakili negara bagian. Sejak Edward Burke terpilih sebagai senator Amerika Serikat mewakili negara bagian Massachusetts pada 1966, di tingkat negara bagian Illinois, ia adalah warga Amerika Afrika yang kedua terpilih sebagai senator setelah senator Carol Moseley Brown pada tahun 1992. Baru ada 5 kulit hitam yang menjadi senator di Amerika Serikat. Tingkat negara bagian ataupun nasional, mereka adalah Hiram Rhodes, Blanche Bruce, Brooke, Brown, and Obama. Obama adalah salah satu dari senator keturunan Afrika yang paling populer dalam sejarah Amerika Serikat. Namun, fenomena Obama bukan saja karena ia sebagai politisi Amerika Afrika. Lebih dari itu, dan ia menjadi figur politik kaliber nasional karena kemampuan pribadinya. Talenta ini terlihat ketika ia berpidato pada Konvensi Nasional Partai Demokrat di Boston pada Juli 2004. Berikut petikan pidato yang telah disampaikan untuk mengantar John Kerry sebagai calon presiden Demokrat pada pemilu 2004. Isi dari pidato Obama melainkan kurang lebih beliau mengatakan, mewakili negara bagian Illinois yang besar, perlintasan negara, tanah kelahiran Lincoln, izinkan saya menyatakan rasa terhormat karena diberi kesempatan berbicara pada konvensi ini. Malam ini adalah kehormatan khusus bagi saya. Mari berbicara terus terang. Kehadiran saya di panggung ini sesuatu yang hampir mustahil. Ayah saya adalah seorang mahasiswa asing yang lahir dan tumbuh di sebuah desa kecil di Kenya. Ia tumbuh sebagai peternak kambing, pergi ke sekolah tanpa alas kaki. Dan kakek saya adalah seorang pemasak, pembantu di sebuah keluarga misionaris. Namun, kakek saya menaruh impian lebih besar pada putranya. Dengan kerja keras dan ketekunan, ayah saya dapat beasiswa untuk belajar di tanah impian, Amerika Serikat. Lahan kebebasan dan kesempatan bagi banyak orang yang tak pernah terjadi sebelumnya. Saat belajar di sini, ayah bertemu dengan ibu saya.
Ibu lahir di sebuah kota di sebuah sudut dunia di Kansas. Kakek saya dari pihak ibu bekerja di perusahaan minyak dan pertanian saat depresi ekonomi Amerika Serikat. Setelah serangan Pearl Harbor, ia maju berperang, bergabung dengan tentara dan berpetualang hingga Eropa. Di kampung, nenek saya dari pihak ibu mengurus bayi dan bekerja di perusahaan perakit bom. Setelah perang, mereka mempelajari GI Bill dan membeli rumah lewat FHA dan pindah ke barat melalui kesempatan. Lalu, mereka juga punya impian besar pada putrinya, sebuah impian yang lazim. Awal dari lahirnya dua benua. Orang tua saya berbagi tidak saja sebuah cinta yang terlarang, mereka juga berbagi dua aliran kepercayaan yang dimungkinkan terjadi di negara ini. Mereka memberi nama saya Afrika Barak, yaitu Barak atau terberkati. Karena mereka percaya bahwa di bumi Amerika yang toleran, nama bukanlah hambatan menuju sukses. Mereka membayangkan saya belajar di sekolah terbaik meski mereka tidak kaya. Karena di bumi Amerika yang murah hati, kamu tak perlu menjadi kaya untuk meraih impian. Mereka sudah tidak ada, namun saya tahu pada malam ini mereka bangga menyaksikan saya. Di sini, saya berdiri sembari bersyukur pada latar belakang saya yang diwarnai dengan keanekaragaman. Dan saya juga sadar bahwa mimpi-mimpi orang tua saya kini diharapkan akan terjadi pada dua putra-putri tercintanya. Saya berdiri di sini sembari menyadari bahwa kisah hidup saya merupakan bagian dari kisah besar Amerika. Dan saya berutang budi pada mereka yang pernah singgah dalam kehidupan saya dan juga pada kenyataan bahwa tak ada negara di bumi ini di mana kisah hidup saya bisa eksis kecuali di Amerika Serikat. Kemudian, isi lain dari video pidato tersebut adalah, malam ini kita berkumpul untuk menegaskan kebesaran negara kita. Bukan saja karena gedung-gedung pencakar langit atau kekuatan militer ataupun besaran ekonomi. Kebanggaan kita berpijak pada premis sederhana, tercipta 200 tahun lalu bahwa semua pria lahir dengan kesempatan yang setara. Kita memegang keyakinan ini, diantaranya adalah kehidupan, kemerdekaan, dan pengejaran kebahagiaan. Ini sungguh sebuah Amerika yang jenius, dengan sebuah keyakinan dalam mimpi-mimpi sederhana warganya, dan percaya pada keajaiban-keajaiban kecil. Kita harus bisa membuat anak-anak kita aman di malam hari, dan sadar bahwa mereka memiliki makanan yang cukup, memiliki pakaian, dan bebas dari ancaman. Di negara ini, kita bisa mengutarakannya apa yang kita pikirkan, menulis apa yang kita mau, tanpa khawatir pintu kita digedor-gedor. Di Amerika Serikat, kita bisa memiliki ide dan memulai bisnis tanpa harus menyuap atau menyewa pengawal. Bahwa kita bisa berpartisipasi dalam proses politik tanpa takut harus membalas budi, dan bahwa suara yang memiliki kita benar-benar dihitung. Tahun ini, pada pemilu, kita diminta untuk menegaskan kembali nilai-nilai komitmen kita, memegangnya teguh demi masa depan generasi kita. Rekan-rekan kita, Demokrat, Republik, Independen, saya berpesan kepada Anda, kita masih harus bekerja keras. Banyak yang harus kita kerjakan bersama-sama. Nah, itulah salah satu masa paling memukau bagi Obama. Pidato tersebut banyak dipuji banyak kalangan. Sejak itu, ia tampil di mana-mana dan mendorongnya menjadi calon presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Kemudian, ia berhasil menjadi presiden. Hal ini seperti yang saya tonton dalam video yang telah dosen saya berikan melalui salah satu link YouTube dalam penugasan beberapa hari yang lalu. Video itu menggambarkan pidato Obama yang sangat memukau, dan juga di dalam video tersebut terdapat 4 komentator yang terdiri dari Robert Lehman, ketua penulis pidato untuk Wakil Presiden Gore. Selain itu, ada komentator yang kedua yaitu Michael Cohen, penulis dari jejak kampanye. Kemudian Carlton McQuail dari Communication and UI, dan Robert Lehman, penulis pidato untuk Wakil Presiden Gore. Mereka mengomentari bahwa menurut Robert, Barack Obama pada tahun 2004 benar-benar tidak dikenal orang. Mengatakan itu, saya tidak tahu siapa orang ini. Saya bertanya-tanya kepada mereka, mengapa mereka memilih Obama? Kemudian Michael membalas, dia memiliki interpretasi
Sebagai sedikit pemula, sebagai semacam tokoh muda dalam politik, tetapi tidak ada yang tahu siapa orang ini. Ini adalah kesempatannya untuk memperkenalkan dirinya kepada orang-orang. Lalu pada saat Obama berkata, "Malam ini adalah sesuatu yang istimewa bagi saya. Karena itu, mari kita hadapi. Kehadiran saya di panggung ini sangat tidak mungkin. Ayah saya seorang mahasiswa asing yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di Kenya." Kemudian Michael mengomentari, "Apa yang membuat pidato politik hebat jika Anda dapat melihat cerita Anda menjadi cerita Amerika yang lebih besar?" Disambung oleh Robert, "Hal berikutnya yang dikatakan lebih baik sebagai ibu, kakeknya bertempur dalam berperang dunia menggunakan RUGI sebagai pemukiman di Kansas, sehingga orang kulit putih bisa mengatakan, oh, dia sama seperti kami, orang kulit hitam." Kemudian Barack Obama mengatakan, "Orang tua saya tidak hanya berbagi cinta yang mustahil, mereka juga memiliki keyakinan yang teguh pada kemungkinan bangsa ini. Saya berdiri di sini mengetahui bahwa kisah saya adalah bagian dari kisah Amerika yang lebih besar, dan saya berutang pada semua orang yang datang sebelum saya, dan bahwa tidak ada negara lain di bumi yang kisah saya, bahkan mungkin Amerika Serikat." Yang hal itu kemudian dikomentari oleh Carlton McQueen, "Dalam pidato ini, kami sudah memiliki George Bush selama 4 tahun yang kami rasakan sebagai negara yang semakin terpisah." Dilanjut oleh Michael, "Oh, perang ini sangat memecah belah ras pidato Obama, dan dalam beberapa hal penangkal itu." Kemudian Barack Obama mengatakan, "Di samping individualisme, kita yang terkenal ada unsur lain dalam kisah Amerika, yaitu sebuah keyakinan bahwa kita semua terhubung dalam satu orang. Jika ada seorang anak di sisi selatan Chicago yang tidak dapat membaca, yang penting bagi saya, bahkan jika itu bukan anak saya. Jika Anda warga senior di suatu tempat, kita tidak bisa membayar obat resep mereka dan harus memilih antara obat dan sewa yang membuat hidup saya miskin. Bahkan jika itu bukan kakek nenek saya, itu adalah keyakinan mendasar saya, adalah saudara lelaki saya, dan saya adalah penjaga adik saya." Dengan pernyataan tersebut, Michael Cohen mengatakan, dia memberikan pidato yang membuat para pendeta dan seluruh pesan politiknya tahun 2008 merupakan argumen melayani pasca partisan. Kemudian Barack Obama mengatakan, "Sekarang bahkan kita berbicara, ada orang-orang yang bersikap untuk membagi para master putaran yang negatif dan penjaga yang memeluk politik apapun berjalan. Bagi saya, katakan kepada mereka, malam ini tidak ada Amerika liberal dan konservatif Amerika, yang ada Amerika Serikat." Hal itu membuat Mario Cuomo, sebagai mantan gubernur New York, mengatakan, "Obama dilahirkan dengan 2 hadiah besar, yang satu adalah pikirannya, dan yang lain adalah kemampuannya untuk berbicara kepada sekelompok besar orang." Dilanjutkan oleh Robert, "Ada 3 hal yang dilakukan Obama yang benar-benar membuat pidato itu efektif. Dia menyuarakan kisah itu, dia suka cerita, dan dia suka antitesis, penggunaan pengulangan dalam struktur untuk menunjukkan kontras. Tidak ada Amerika liberal atau Amerika konservatif, hanya ada satu, Amerika Serikat." Kemudian Barack Obama mengatakan, "Tidak ada di Amerika hitam dan Amerika putih, dan Amerika Latin, yang ada hanyalah Amerika Serikat. Para pakar suka mengiris dan memotong negara kita di negara-negara merah dan negara-negara biru. Tapi saya sudah mendapat berita untuk mereka juga. Kami menyembah Tuhan yang luar biasa di negara-negara bagian. Dan kami tidak suka agen-agen federal berkeliling di perpustakaan kami di negara-negara merah. Kami melatih sedikit petunjuk di negara-negara biru. Dan ya, kami punya beberapa teman gay di negara-negara merah. Kita adalah satu orang. Kita semua berjanji pada bintang-bintang dan garis-garis. Kita semua membela Amerika Serikat." Lalu setelah itu, Michael Cohen mengatakan, cara dia menggunakan tangannya, dia benar-benar menunjukkan bahwa dia banyak melakukan hal ini, hal itu banyak sekali. Lalu Carlton McQueen mengatakan, dengan melakukan hal itu, ia mengeluarkan rasa energinya. Saya seorang yang dinamis." Kemudian Michael Cohen mengatakan kembali, dan dia tidak mendapatkan banyak lagi, dia sedikit lebih serius,
dalam pidatonya. Saya pikir itu lebih mencerminkan dirinya. Kemudian, dalam pidatonya itu, Obama juga menyerukan seruan untuk harapan. Barack Obama mengatakan, pada akhirnya itulah pemilihan ini. Apakah kita berpartisipasi dalam politik sinisme atau kita berpartisipasi dalam politik harapan? Itu adalah harapan para penduduk di sekitar yang menyanyikan lagu-lagu kebebasan. Harapan para imigran yang berangkat ke pantai yang jauh, harapan seorang letnan muda angkatan laut yang berani berpatroli di delta, harapan putra pekerja pabrik yang berani menentang peluang harapan seorang anak kurus dengan nama lucu dan percaya bahwa Amerika punya tempat baginya untuk pergi. Harapan di tengah kesulitan, harapan di tengah ketidakpastian, keberanian harapan. Hal ini dikomentari oleh Robert. Penampilannya di konvensi itu yang merupakan pidato terbaik yang lebih baik daripada John Kerry. Sangat menggembirakan dan tampaknya dia tidak akan menjadi presiden. Kemudian dilanjut oleh Mario Cuomo sebagai mantan gubernur. Saya pikir ketulusan sangat berarti. Ada banyak orang ketika mereka berbicara bahwa mereka mengatakan kebenaran seperti yang mereka lihat dan mereka sangat efektif melakukan itu. Kemudian pidato itu diakhiri oleh statement Obama bahwa saya percaya negara ini akan merebut kembali janjinya dan keluar dari kegelapan politik yang panjang dan akan menjadi politik yang lebih cerah di kemudian hari. Terima kasih banyak semuanya. Tuhan memberkati Anda. Nah, itulah salah satu masa paling memukau bagi Obama. Pidato tersebut banyak dipuji oleh semua kalangan di Amerika Serikat. Kemudian sejak saat itu, ia tampil di mana-mana. Kemudian ia terdorong oleh semua orang untuk menjadi calon presiden pada tahun 2008. Kemudian akhirnya ia terpilih menjadi presiden hingga tahun 2017. Nah, sekian penjelasan kembali dari pidato Obama dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.